Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Statistika Pengukuran Penyimpangan yang beranggotakan yang pertama Herlina Safitri, yang kedua Putri Nur Safitri, ketiga Riyandi Rahayu, dan yang keempat Windasari. Pengertian dan macam-macam pengukuran penyimpangan. Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Dua variabel data yang memiliki min sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecil ukuran penyebaran datanya. Oke, di sini ada macam-macam pengukuran penyimpangan. Yang pertama, rentangan atau rank. Kedua, rentangan antar kuartil atau RAK. Yang ketiga, rentangan semi antar kuartil atau simpangan kuartil. Yang keempat, simpangan rata-rata atau SR. Yang kelima, simpangan baku atau standar deviasi. Yang keenam, variasi atau varians. Yang ketujuh, koefisien varians atau KV. Dan yang terakhir adalah angka baku atau standar skor. Oke, untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang rentangan atau rank dan rentangan antar kuartil atau RAK. Oke, yang pertama ada rentangan atau rank, di mana ukuran yang paling sederhana, rank adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Di sini ada dua kelompok. Yang A ada rank untuk data tidak berkelompok, di mana rumusnya jarak sama dengan nilai terbesar kurang nilai terkecil. Di sini ada dua contoh. Yang contoh pertama, di mana data nilai UAS statistika pada kelas A ada 90, 80, 70, 90, 70, 100, 80, 50, 75, 70. Dan kelas B 80, 80, 75, 95, 75, 70, 95, 60, 85, dan 60. Di sini urutkan terlebih dahulu dari kelas A sama B nilai terkecil sampai nilai terbesarnya. Dan didapat nilai kelas A sama dengan 50, 70, 70, 70, 75, 80, 80, 90, 90, 100. Dan di mana kelas B yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah 60, 60, 70, 75, 75, 80, 80, 85, dan 95. Habis itu udah didapatkan rentangan kelas A itu yang terbesarnya itu 100 dan yang terkecilnya itu 50. Terus 100 dikurang 50 sama dengan 50. Dan di mana rentangan kelas B yang nilai terbesarnya itu adalah 95 dan nilai terkecilnya 60. Jadi nilai rentangan kelas B itu sama dengan 95 kurang 60 dan didapatnya jadi 35. Kemudian, pada contoh keduanya, diketahui data prestasi pegawai bagian C 45, 50, 60, 65, 70, 80. Dan di bagian C itu jarak antara 45 sampai 50 itu 5. 50 sampai 60 itu 10. 60 sampai 65 itu 5. Dan 65 sampai 70 itu I5. Dan 70 sampai 80 itu 10. Dan
jarak dari antara bagian C itu adalah 35. Dan bagian J di mana 45, 49, 55, 60, 75, dan 80. Di mana 45 sampai 49 itu jaraknya 4 dan 49 sama 55 jaraknya 6. Kemudian 55 sampai 60 jaraknya 5. Dan 60 sampai 75 jaraknya 15. Dan 75 sampai 80 jaraknya 5. Di mana hasil jarak tersebut menghasilkan 35 juga. Dan bagian D 45, 48, 50, 52, 60, dan 80. Di mana 45 sama 48 berjarak 3 dan 48 sama 50 berjarak 2 dan 50 sama 52 berjaraknya 2 dan 52 sama 60 berjaraknya 8 dan 60 sama 80 berjaraknya 20. Di mana hasilnya 35. Bagian W 45, 46, 50, 51, 70, dan 80, di mana 45 sama 46 berjarak 1 dan 46 dan 50 berjarak 4, 50, 51 berjarak 1, 51, 70 berjarak 19, 70 sama 80 berjarak 10, di mana menghasilkan 35 juga. Jadi kesimpulannya, keempat data prestasi pegawai menunjukkan nilai rentangannya sama, yaitu 35, tetapi penyebaran variasinya berbeda. Oke, selanjutnya B, rank untuk data berkelompok, di mana rumusnya rank sama dengan nilai tengah kelas terakhir kurang nilai tengah kelas pertama. Dan di sini ada carilah rank dari data berikut. Sini kan ada intervalnya kan 30 kurang 34 sampai 60 kurang per 64. Cara pertamanya, nilai tengah kelas pertama sama dengan 30 sampai 34. Itu tuh yang nilai pertama tadi diintervalkan, terus dibagi 2 sama dengan 32. Terus nilai tengah kelas terakhir 60 sama 64, yang nilai tengah terakhir yang di bagian bawah dibagi 2 sama dengan 62. Jadi rank batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah 62 kurang 32 sama dengan 30. Nah, di sini ada caranya kedua. Tepi bawah kelas pertama sama dengan 30 yang tadi kurang 0,5. 0,5 ini datang dari mana? Dari kelompok sebelumnya sudah menjelaskan 0,5 ini dapat dari mana. Habis itu kan 30 kurang 0,5 sama dengan 29,5. Tepi atas kelas terakhir sama dengan 64. Yang tadi interval dekat nomor terakhirnya 60 sama 64 tuh. Jadi 64 tambah 0,5 sama dengan 64,5. Maka rank sama dengan 64,5 kurang 29,5 sama dengan 35. Yang kedua, ada rentangan antar kuartil atau RAK, di mana rentangan antar kuartil yaitu selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, di mana di rumusnya adalah sama dengan RAK sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Contohnya itu pada tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Di sini kuartil dengan rumus di halaman 130 rumusnya tuh ada di sini, hitunglah kuartil dengan rumus, di mana kuartil 1 sama dengan BB tambah P kak kurung 1/4N dikurang JF tutup kurung dibagi F, di mana 69,5 tambah 5, 69,5 tambah 5 ini dapat di mana? Dari buku sebelumnya sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya. 69,5 tambah 5 dikali 1/4 dikali 70 kurang 10
per 15 sama dengan 72. Dan begitu juga seterusnya K2 juga dan K3. Dan nanti dapat hasilnya K1-nya, diketahui K1-nya sama dengan 72, K3-nya 82,5. Karena di dalam rumus cuma K1 sama K3-nya aja. Jadi di dalam rumus RAK sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, di mana kuartil ketiga 82,5, kuartil pertama 72. Jadi 82,5 dikurang 72 sama dengan 10,45. Jadi kesimpulannya bahwa 50% nilai tersebut paling rendah 72 dan paling tinggi 82,45 dengan perbedaan paling tinggi 10,45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windasari Angliani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yang mana materi saya yaitu simpangan kuartil dan simpangan rata-rata. Baiklah, materi selanjutnya yaitu rentangan semi antar kuartil atau simpangan kuartil, yang mana simpangan kuartil merupakan setengah dari rentang antar kuartil dengan rumus setengah dikali rak atau setengah dikali K3 dikurang K1. Contoh data tunggal. Nilai UAS SMA 14 Pekanbaru yang ada 17 nilai. Pertama, diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar dulu. Selanjutnya, cari K1, K2, dan K3-nya. Untuk K1-nya, yaitu 1/4 dikali N ditambah 1, sama dengan 1/4 dikali 17 ditambah 1, sama dengan 1/4 dikali 18, sama dengan 4,5. Berarti berada pada posisi data ke 4,5, dan di sini berlaku lagi ketentuan 0,5, yaitu data ke-4 ditambah data 0,5 dikali data ke-5 dikurang data ke-4, sama dengan 7 ditambah 0,5 dikali 7 dikurang 7, sama dengan 7 ditambah 0,5 dikali 0, sama dengan 7. Berarti K1-nya yaitu 7. Selanjutnya kita cari K2 atau kuartil 2 dengan rumus setengah dikali N ditambah 1, sama dengan setengah dikali 17 ditambah 1. Maaf, ini ada salah penulisan. Sehingga setengah dikali 18 sama dengan 8. Berarti berada pada posisi data ke-8 yang nilainya yaitu 8. Selanjutnya kita cari K3-nya, yaitu 3/4 dikali N ditambah 1, sama dengan 3/4 dikali 17 ditambah 1, sama dengan 3/4 dikali 18, sama dengan 13,5. Dan di sini berarti berada pada posisi data ke 13,5. Karena koma lagi, berarti di sini berlaku ketentuan data 0,5. Sehingga data 13 ditambah data 0,5 dikali data ke-14 dikurang data ke-13, yaitu 9 ditambah 0,5 dikali 10 dikurang 9. 9 ditambah 0,5 dikali 1 sama dengan 9,5. Sehingga bisa kita cari simpangan kuartilnya, yang rumusnya setengah dari K3 dikurang K1, yaitu setengah dari 9,5 dikurang 7 sama dengan setengah dikali 2,5, sehingga hasilnya adalah 1,25. Selanjutnya kita masuk ke contoh data kelompok, yang mana contoh data kelompoknya sudah
dicari oleh penyaji sebelumnya, yaitu Putri Nurul Safitri, yang mana K1-nya tadi sudah dijelaskan, yaitu 72, dan K2-nya sudah dijelaskan juga, yaitu 77,2, dan data K3-nya atau kuartil 3-nya yaitu 82,45. Sehingga kita bisa menentukan simpangan kuartilnya, yaitu setengah dari K3 dikurang K1, setengah dari 82,45 dikurang 72, sama dengan setengah dari setengah dikali 10,45, sama dengan 5,22. Baiklah, selanjutnya yaitu materi dari simpangan rata-rata atau SR, yang mana simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata atau min kelompoknya. Maksud harga mutlak di sini, semua nilai simpangan negatif dianggap positif. Dan rumus dari simpangan rata-rata untuk data tunggal yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma harga mutlak X dikurang rata-rata per jumlah data. Baik, untuk rumus simpangan rata-rata data kelompok yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma frekuensi harga dikali harga mutlak titik tengah dikurang rata-rata per sigma frekuensi. Untuk keterangannya, saya jelaskan kembali bahwa N itu sama dengan jumlah data, X rata-rata atau sama dengan rata-rata, dan TI sama dengan titik tengah, dan X adalah nilai dari data tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh data tunggal, yaitu nilai UAS SMA 14 Pekanbaru, yang ini data tadi. Dan untuk mencari simpangan rata-rata yang rumusnya sigma harga mutlak X dikurang X rata-rata atau rata-rata per jumlah data. Jadi, untuk mencari rumus tersebut, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Rumus dari rata-rata yaitu sigma dari XI per N, atau XI ini adalah jumlah tiap data dan N adalah jumlah data. Sehingga kita jumlahkan dulu semua data-data tersebut. Ini dijumlahkan, ini didapatkan dari sini, dan dibagi dengan jumlah data yaitu ada 17. Sehingga didapatkan hasil yaitu 137 per 17 sama dengan 8. Sehingga rata-ratanya kita dapatkan yaitu 8. Baiklah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah kita mencari rata-ratanya, kita harus mencari dari sigma harga mutlak X dikurang rata-rata. X ini merupakan nilai dari data tersebut. Sehingga kita kurangkan yaitu harga mutlak 6 dikurang 8. 8 adalah rata-ratanya. Dan kita kurangkan semua data tersebut dengan rata-ratanya. Sehingga didapatkan hasil yaitu 2 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya. Kenapa 2? Karena harga mutlak 6 dikurang 8 itu kan min 2. Tetapi di simpangan rata-rata, harga mutlak itu adalah semua yang bernilai negatif dijadikan positif. Sehingga semua nilainya positif. Setelah kita tuliskan hasilnya,
kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 17. Sehingga nilai dari sigma harga mutlak X dikurang rata-rata yaitu 17. Setelah itu baru kita dapat mencari simpangan rata-ratanya, yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma harga mutlak X dikurang rata-rata per jumlah data. Yang mana sigma dari harga mutlak X dikurang rata-rata tadi adalah 17 ini, dan dikurangi dan dibagi dengan jumlah data, sehingga 17 dibagi 17 sama dengan 1, dan kita dapatkan hasil simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 1. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk ke contoh data kelompok, yang mana tabel ini merupakan tabel yang digunakan sebelumnya, yang mana nilai kelas dan frekuensi sudah diketahui, dan karena rumus dari simpangan rata-rata untuk data kelompok adalah sigma dari frekuensi harga mutlak titik tengah dikurang rata-rata per sigma dari frekuensi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dulu semua komponen-komponen ini. Yang pertama kita harus ketahui TI, yang mana TI ini sudah dicari oleh kelompok sebelumnya yang membahas tentang materi ini, sehingga kita tinggal menuliskannya saja. TI-nya segini. Untuk langkah selanjutnya, kita mencari frekuensi dikali TI ini. Kita mencari ini guna untuk mencari ini, karena ini rumusnya adalah rata-rata sama dengan sigma FITI, sehingga kita harus terlebih dahulu mencari ini. FI dikali TI atau frekuensi dikali titik tengah, sehingga FI dikali TI yaitu 2 dikali 62 sama dengan 124, 6 dikali 67 sama dengan 536, 15 dikali 72 sama dengan 1080, dan seterusnya hingga kita mendapatkan sigma FITI sama dengan 5415. Langkah selanjutnya kita mencari rata-rata, yang mana rumusnya tadi yaitu rata-rata sama dengan sigma FI dikali TI per sigma FI, yang mana sigma FI dan TI tadi sudah kita ketahui yaitu 5415 per 70, yaitu sigma dari FI yaitu ini. Nih. Setelah itu kita bagi dan hasilnya yaitu 77,35, sehingga kita masukkan ke data tersebut yaitu rata-ratanya adalah 77,35. Sini. Selanjutnya, untuk mencari simpangan rata-rata dari data kelompok tersebut, kita harus ada data yaitu TI dikurang rata-rata harga mutlak. Jadi kita cari yaitu harga mutlak titik tengah dikurang rata-rata, yaitu titik tengahnya yaitu 62 dan rata-ratanya ada 77,35. Sehingga 62 dikurang 77,5 sama dengan 15,35. Ini berlaku harga mutlak tadi, yang mana setiap yang bernilai negatif hasilnya tetap positif. Dan seterusnya yaitu 67 dikurang 77,35 yaitu 10,35. 72 dikurang 77,35 sama dengan 5,35, dan seterusnya. Selanjutnya kita harus mencari rumus ini, FI dikali harga mutlak titik tengah dikurang rata-rata, yang mana kita cari yaitu frekuensi dikali harga mutlak titik tengah dikurang rata-rata, berarti 2 dikali 15,35 sama dengan 31, 6 dikali 10,35 sama dengan 62,
15 dikali 5,35 sama dengan 80, dan seterusnya hingga ke bawah, dan mendapatkan hasil yaitu sigmanya adalah 443. Setelah semua data tadi kita cari, sehingga kita sudah mendapatkan masing-masing dari komponen tersebut, yang mana rumus dari simpangan rata-rata untuk data kelompok adalah sigma frekuensi dikali harga mutlak titik tengah dikurang rata-rata per sigma frekuensi sama dengan 443 per 70 sama dengan 6,33, sehingga simpangan rata-rata dari data kelompok tersebut adalah 6,33. Baiklah, saya Riyandini Rahayu akan menjelaskan simpangan baku dan varian. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kelima, simpangan baku atau standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Standar deviasi juga disebut simpangan baku dan disimbolkan dengan sigma untuk populasi dan S untuk sampel. Standar deviasi ini menyatakan keragaman sampel dan dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Nah, standar deviasi disimbolkan untuk populasi yaitu sigma n atau sigma, sedangkan simbol sampel sigma n kurang 1 SD atau S. Selanjutnya, standar deviasi terbagi menjadi dua, ada standar deviasi untuk data tunggal dan ada standar deviasi untuk data berkelompok. Standar deviasi untuk data tunggal terbagi menjadi dua, yaitu standar deviasi sampel untuk data tunggal dan standar deviasi populasi untuk data tunggal. Nah, yang pertama kita lihat standar deviasi sampel untuk data tunggal dirumuskan dengan SD sama dengan tarik akar sigma dalam kurung X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Sedangkan untuk standar deviasi populasi untuk data tunggal dirumuskan dengan sigma sama dengan akar sigma dalam kurung X kurang mi kuadrat per N. Untuk keterangan simbol kita lihat di sampingnya ini, teman-teman bisa lihat sini SD menyatakan standar deviasi untuk sampel, sigma untuk standar deviasi populasi, X untuk data nilai, X bar menyatakan nilai rata-rata sampel, mu nilai rata-rata populasi, dan N jumlah data. Oke, masuk ke contoh. Di sini ada contoh data tunggal, tentukan simpangan baku dari 5, 3, 7, 6, 4, 3, 10, dan 2. Penyelesaiannya di sini dijelaskan bahwa merupakan simpangan baku dalam bentuk data tunggal. Jadi kita menggunakan rumus SD sama dengan akar sigma dalam kurung X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Ini dari rumus kita bisa lihat apa saja yang perlu kita cari terlebih dahulu. Pertama ada X. Oke, X kita tulis dalam kolom, kita buat kolom dulu, X kita buat. X ini merupakan nilai dari simpangan baku yang sudah diketahui sebelumnya. Ada 5, 3, 7, 6, 4, 3, 10, dan 2. N-nya sama dengan 8. N merupakan jumlah keseluruhan dari X. Ada 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus selanjutnya ada X kurang X bar. X barnya Tomian belum kita cari. Nah, kita cari terlebih dahulu. Nih, X bar untuk data tunggal rumusnya jumlah dari keseluruhan simpangan baku yang diketahui per N. N merupakan jumlah data. Kalau kita masukin nilainya 5 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 10 tambah 2 per 8. 8 udah kita cari N nya sama dengan 8 kan. Nah, kita hitung 40 per 8 bagi sama dengan 5. Oke, udah dapat X barnya. Diminta di sini X dikurang X bar atau yang kita masuk dalam tabel X kurang X bar. X nya 5 kurang 5
0. 3 kurang 5, min 2. 7 kurang 5, 2. Lakukan seperti itu sampai data habis. Oke, selanjutnya kita tengok rumus. Yang diminta X kurang X bar kuadrat, dikuadratkan. Jadi X kurang X bar yang sudah kita cari tadi, kita kuadratkan saja. Jadi akar dari kuadrat dari 0, 0. Kuadrat dari min 2 kali min 2, 4. Dan seterusnya, dilakukan sampai data habis. Oke, kita tengok rumus. Yang diminta yaitu sigma dari X kurang X bar kuadrat, yaitu rata-rata, jadi jumlah keseluruhan nilai X kurang X bar kuadrat. Kita jumlahkan keseluruhannya. 4 tambah 4, 8, 1, 9, 10 tambah 4, 10, 14, 14 tambah 2, 5, tambah 9, sama dengan 48. Didapatkan hasil sigma X kurang X bar kuadrat sama dengan 48. Kita tengok dari rumus. Sudah kita cari semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kita masukkan rumus data sampelnya. Untuk data sampel, rumusnya SD sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Sigma X kurang X kuadrat, dari sudah kita dapat. Kita tarik akar 48 per N sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan akar 48 per 7. Kita cari 48 per 7, kita bagi 7 sama dengan akar 6,85. Kita cari lagi akar 6,85 di kalkulator, didapatkan hasil 2,61. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Jadi didapatkan hasil data sampel dari simpangan baku data tunggal yaitu 2,61. Oke, selanjutnya kita mencari data populasi. Tadi rumusnya sigma sama dengan akar sigma X kurang mu kuadrat per N. Mu sama X bar itu sama, cuman dibedakan pada data sampel itu X bar. Kalau pada populasi disimbolkan dengan mu. Oke, sama dengan dari akar, jadi sudah kita dapat hasilnya X kurang X bar kuadrat sama dengan 48 per 8, N nya 8 tidak dikurang 1, tak 8 sama dengan akar 6. Kita cari akar 6 di kalkulator, didapat 2,44. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Jadi didapatkan hasil data populasi dari simpangan baku data tunggal yaitu 2,44. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu standar deviasi untuk data distribusi berkelompok. Standar deviasi untuk data berkelompok ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada standar deviasi sampel untuk data berkelompok dan standar deviasi populasi untuk data distribusi atau kelompok. Oke, yang pertama kita lihat dulu yang standar deviasi sampel untuk data berkelompok dirumuskan dengan SD sama dengan akar sigma FI dikali dalam kurung TI dikurang X bar kuadrat per sigma FI kurang 1. Nah, jadi sini dikurang rumusnya sigma FI dikurang 1, sigma FI dikali dalam kurung TI dikurang X bar kuadrat. Oke, yang B standar deviasi populasi untuk data berkelompok. Ini sigma dari akar sigma FI dikali TI dikurang mu kuadrat per sigma FI. Oke, keterangan bisa lihat di samping. Yaitu SD untuk standar deviasi sampel, sigma untuk standar deviasi populasi, FI frekuensi, TI titik tengah, X bar nilai rata-rata mean untuk sampel, dan mu nilai rata-rata untuk populasi, dan N jumlah data. Kita masuk langsung ke contoh biar lebih paham. Di sini ada contoh data distribusi kelompok. Diketahui data distribusi frekuensi nilai ujian statistika Universitas CJDW 2001. Ini datanya yang dari kelompok pertama awal tadi. Dan ini datanya sudah benar. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Penyelesaiannya tadi ditanya yaitu tentang data berkelompok. Jadi rumusnya SD sama dengan akar sigma FI dikali TI kurang X bar kuadrat per sigma FI dikurang 1. Dari rumus kita lihat apa saja yang perlu kita cari terlebih dahulu.
Sini FI, TI kita masukin, kita bikin tabel terlebih dahulu. Nah, dari tabel kita masukin nilainya sudah dikasih tahu tadi sebelumnya. FI-nya juga sudah tahu 2815, 1816, 74. Kita jumlahkan keseluruhan frekuensi menjadi sigma FI sama dengan 70. Terus titik tengah TI yang diminta. TI titik tengah TI. Teman-teman sudah tahu mencari TI, dari kelompok sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa mencari TI yaitu titik tengah di antara nilai 60 sampai 64, yaitu 62, 65 sampai 69, titik tengahnya ada 67. Oke, sampai seterusnya dicari. Terus di sini ada ditanya, sini kita harus mencari tahu X bar. Mencari X bar untuk data berkelompok beda dengan mencari main atau X bar dari data tunggal. Di sini X barnya rumusnya yaitu sigma FI kali TI, sigma FI. FI kali TI. Yuk kita cari dulu, kita masukin dalam tabel FI dikali TI. FI kita sudah ada 2 dikali TI 62 jadi 124. 8 kali 6 7, 536. 5 kali 15 kali 72 1080. Oke, dan seterusnya sampai data habis. Sedangkan pada rumus ini yang ditanya adalah sigma FI kali TI. Berarti kita jumlahkan seluruh data yang kita dapat sehingga kita dapatlah sigma FI kali TI sama dengan 5415. Oke, kembali lagi ke rumus X barnya. Kita masukkan angka yang udah kita dapatkan 5415 per 70 sama dengan 27,35. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Oke, kita lihat lagi dari rumus apa yang ditanya. TI dikurang X bar. TI dikurang X bar, TI kita udah ada, X bar juga udah ada. Jadi kita masukkan ke tabel TI 62 dikurang X barnya 77,35. Kurangkan, didapatkan hasil 15 min 15,35. Data kedua 67 dikurang 77,35 didapat min 10,35. Dilakukan seperti itu sampai data habis. Oke, selanjutnya kita lihat sini yang diminta pada rumus TI dikurang X bar kuadrat dikuadratkan, berarti data TI kurang X bar yang udah kita dapat tadi kita kuadratkan aja. Jadi min 15,35 dikali min 15,35 didapatkan hasil 235,62. Data kedua min 10,35 dikali min 10,35 dapatkan 17,12. Dilakukan seperti itu sampai data habis. Oke, kita lihat lagi rumus. Yang diminta adalah selanjutnya FI dikali TI kurang X bar kuadrat. Oh, FI kita sudah ada, TI kurang X bar kuadrat kita sudah ada. Tinggal kita masukkan tabel, kita cari. FI 2 dikali 235,62 hasilnya 471,24. Coba lagi 8 dikali 17,12 dapat 56,96. Oke, kita cari sampai data habis. Tengok lagi rumus. Yang diminta adalah sigma FI dikali TI kurang X bar kuadrat. Yang minta sigmanya. Berarti kita jumlahkan ke seluruh data dari FI dikali TI kurang X bar kuadrat yang udah kita cari tadi. Oke, ditambah semuanya 471,24 ditambah 56,96 ditambah 429,3 2,16 ditambah 345,92 ditambah 651,84 ditambah 58,48 sama dengan dapatkanlah hasil sigma FI dikali TI kurang X bar kuadrat yaitu 3615,9. Kita lihat lagi rumus. Oh, semua sudah kita cari, baru kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya kita akan mencari data sampel. Data sampel dirumuskan yaitu SD sama dengan akar sigma FI dikali TI kurang X bar kuadrat per sigma FI kurang 1. Kita masukkan yang sudah kita cari tadi. Sigma FI kali TI kurang X bar kuadrat. Kita dapat ini tadi 3615,9. Kita masukkan 3615,9. Terus sigma FI tadi sudah kita cari juga 70. Terus kita kurang 1 sama dengan akar 3615,9 per 69. Kita bagi
dapatnya akar 52,40. Terus kita cari akar 52,40 berapa di kalkulator, bisa kita cari akar 52,40 sama dengan 7,23. Kita ambil dua angka di belakang koma. Jadi didapatkan data sampel dari simpangan baku dalam bentuk berkelompok, didapatkan hasil 7,23. Oke, selanjutnya data populasi. Nah, untuk data populasi kita masukkan rumusnya. Akar sigma FI dikali TI kurang mu kuadrat per sigma FI. Ingat, mu sama X bar ini sama aja, sama rata-rata, cuma dibedakan pada sampel dia X bar, sedangkan pada populasi dia mu. Oke, nah kita masukkan angkanya sama ya. Sigma FI kali TI kurang mu kuadrat, dapatnya ini tadi 3615,9. Kita masukin 3615,9 per 70. Nah, pada populasi rumusnya tidak dikurang 1. Oke, 70 sama dengan kita cari bagiannya, terus didapatkan hasil 51,65. Terus kita cari di kalkulator 51,65 ini akarnya berapa? Didapat 7,18. Kita ambil dua angka di belakang koma. Jadi didapatkan hasil bahwa data populasi dari simpangan baku data berkelompok adalah 7,18. Kita lanjut ke variasi yang keenam. Variasi atau variansi ini adalah kuadrat dari standar deviasi. Jadi variansi ini adalah kuadratan dari hasil standar deviasi yang udah kita cari tadi. Oke, nah variansi ini dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Nah, simbol populasi pada variansi ini ada sigma kuadrat atau sigma kuadrat n, sedangkan untuk sampel ada sigma kuadrat n kurang 1 atau s kuadrat atau s. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan simbol x kuadrat untuk variasi ini, karena umumnya kita hampir selalu menggunakan sampel dan jarang sekali berkecimpung dengan populasi. Jadi pada variansi ini nanti kita hanya menggunakan atau sering menggunakan data dari sampel, hasil dari standar deviasi dibandingkan dengan data populasi. Oke, kita langsung selanjutnya. Ini ada variasi terbagi menjadi dua, yaitu ada variasi untuk data tunggal dan yang kedua ada variasi untuk data distribusi. Yang pertama, variasi untuk data tunggal. Ini terbagi dua, ada variasi sampel untuk data tunggal yang dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan SD kuadrat. Nah, jadi variasi untuk sampel data tunggal ini adalah kuadratan dari standar deviasi data tunggal juga. Oke. Nah, yang kedua ada variasi populasi untuk data tunggal, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Nah, kalau variasi populasi yang diambil yaitu populasi dari standar deviasi pada data tunggal juga. Oke, paham? Kita masuk ke contoh aja. Contohnya, jika standar deviasi data tunggal yang udah kita cari tadi adalah 2,61 data sampelnya, maka varians data tunggalnya adalah pangkat 2 dari 2,61. Jadi kuadrat dari 2,61 sama dengan 6,81. Oke, selanjutnya kita masuk ke varians untuk data berkelompok. Terbagi dua juga, ada variasi sampel untuk data distribusi atau berkelompok dengan rumus S kuadrat sama dengan SD kuadrat. Jadi pada variasi sampel untuk data berkelompok diambil data standar deviasi bagian sampel pada data standar deviasi. Oke. Nah, selanjutnya ada variasi populasi untuk data berkelompok. Rumusnya S kuadrat sama dengan sigma kuadrat, sama dia kuadratan dari populasi hasil dari standar deviasi pada data kelompok juga. Oke, kita lihat contoh. Jika standar deviasi data kelompok SD yang sudah kita dapat tadi 7,23 data sampelnya, maka varians data kelompoknya S kuadratnya sama dengan 7,23 kuadrat. Dikuadratkan aja, jadi hasilnya 52,27. Oke.
Nah, cara menghitung standar deviasi dan varians ini dapat menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama ada standar deviasi. Langkah-langkahnya, siapkan data yang mau kita hitung standar deviasinya. Buat kolom yang kosong untuk mengetahui nilai standar deviasi, lalu ketik rumusnya. Rumusnya yaitu sama dengan STDEV.S, huruf yang besar semua, yang merupakan rentang data sampel, atau sama dengan STDEV.P, besar juga hurufnya, merupakan rentang data populasi. Lalu kita tekan enter, maka muncullah nilai yang kita cari. Oke, apa sih perbedaan STDEV.S dengan STDEV.P? Nah, STDEV.S digunakan apabila data merupakan sampel, sedangkan STDEV.P digunakan apabila data merupakan populasi. Di sini diingat bahwa rumus di atas hanya digunakan pada standar deviasi dengan data tunggal. Oke. Selanjutnya itu varians dengan menggunakan Microsoft Excel. Caranya itu sama, siapkan data hasil dari standar deviasi yang udah kita cari sebelumnya. Terus siapkan kolom untuk menampilkan nilai variasi, kita ketik rumus, kita masukkan hasil standar deviasi tadi, nilai hasil standar deviasi kita bikin kutip, terus kita bikin angka 2, enter, muncullah nilai yang akan kita cari, yaitu nilai dari variasinya. Oke, ini contoh dari standar deviasi menggunakan Microsoft Excel. Ini saya sudah membuatkan tabel-tabel standar deviasi data tunggal, data kelompok, dan varians data tunggal dan varians data kelompok. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Ini sudah saya bikin angkanya, nanti kita coba satu persatu. Oke, coba. Oke, yang pertama yaitu standar deviasi data tunggal. Di sini kita siapkan dulu datanya, kita bikin pakai kolom, bikin 5, 3, 7, 6, 2, 10, 3, 4 seperti data yang udah kita ketahui tadi. Oke, di sini dibilang rumusnya tadi teman-teman udah ingat kan? SD sama dengan akar sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1 untuk sampel. Kalau populasi sigma akar sigma X kurang mi kuadrat per N. Nah, karena ini standar deviasi data tunggal, kita langsung menggunakan rumus yang sudah ada. Nih, STDEVS untuk data sampel, STDEVP untuk populasi. Nah, kita coba. Ini saya sudah coba, tapi kita coba lagi. Kita bikin sama dengan dah. Terus kita bikin STDEV.S. Ini sudah ada, Pak. Sudah dikasih tahu di sini kan? Sudah disediakan. Terus kita bikin tanda kurung, kita blok semua angka yang udah kita bikin tadi, kita tutup, kita enter. Nah, didapatkan 6,61 jadi kita ambil dua angka di belakang koma saja, jadi hasilnya 2,61. Nah, teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya cara kita mencari manual dengan Excel hasilnya sama. Terus kalau untuk data populasi kita bikin dengan cara yang sama dengan STDEV tapi titiknya P, terus kita buka kurung, kita blok semua data tadi, tutup kurungnya, enter. Nah, didapat angkanya 2,44949, kita ambil dua angka di belakang koma, jadi 2,44. Oke, udah paham semuanya? Oke, selanjutnya nih kita lihat yang untuk standar variasi. Tadi rumus variasi data tunggal S sama dengan SD kuadrat. Nah, SD kuadrat. Nah, jadi kita lihat simpangan bakus sampelnya yang kita dapat tadi adalah 2,61 nih. Kita bikin di sini 2,61. Nah, untuk mencari variansinya gimana? Kalau pakai Excel gampang, kita bikin sama dengan kita klik
hasil simpangan baku tadi, terus kita bikin kutipan gini, angka 2. Enter. Nah, 6,6121 kita ambil 2 angka di belakang komanya. Jadi 6,81. Nah, hasilnya juga sama dengan cara manual kita hitung tadi sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita menghitung data distribusi frekuensi yang berkelompok. Nah, di sini datanya sudah saya isi, tapi nanti kita bisa coba lagi. Teman-teman bisa lihat, yang ini tabel distribusi frekuensi yang sudah diketahui sebelumnya. Oke, nah untuk rumusnya yaitu SD sama dengan akar sigma Fi dikali Ti kurang X bar kuadrat per sigma Fi kurang 1. Itu untuk sampel. Kalau untuk populasinya, sigma sama dengan akar sigma Fi dikali Ti kurang Mi kuadrat per sigma Fi. Oke, nah dari tabel kita tengok rumus. Nah, dari rumus yang mintanya ada Fi, Ti. Nah, kita bikin datanya. Di tabelnya kita bikin. Ini udah saya bikin tabelnya, tinggal pindah aja ke sini. Fi-nya ini dia tulis 28, 15, 18, 16, 7, 4. Jumlahkan seluruhnya. Nah, biar nggak capek-capek jumlahinnya pakai kalkulator, teman-teman bisa langsung jumlahinnya di sini. Caranya tinggal hapus sama dengan bikin sum. Sum itu sama dengan menjumlahkan seluruh data. Oke, buka tanda kurung, kita blok angkanya yang mau kita jumlahkan. Ini kita tutup kurung, enter. Pas, hasilnya 70. Oke, kalau TI teman-teman sudah tahu caranya kayak mana kan? Merupakan titik tengah dari nilai interval. 60 sampai 64, titik tengahnya 62. 65 sampai 69, intervalnya 67. Tinggal tulis aja, oke? Oke, selanjutnya dari rumus diminta ada X bar. X bar caranya SFI sigma Fi dikali Ti. Nah, kita cari cara kalinya Fi dikali Ti. Nah, kalikan biar mudah, teman-teman bisa gampang juga. Caranya biar yang bikin sama dengan klik angka Fi-nya. Udah diklik, bikin kalinya itu bikin angka bintang gitu. Ini ditekan Ti-nya. Oke, di enter. Dapat hasilnya. Ini teman-teman bisa dengan cara cepat. Ini saya hapus dulu. Oke, ini kita tarik yang di bawah ini ke bawah. Nah, oke, pas. Hasilnya 5.415. Oke. Nah, di sini dimintanya sigma Fi dikali Ti untuk mencari X barnya. Termasuk ini 5.415. XFI-nya ada 70. Nah, kita masukkan baginya. Gampang, bikin sama dengan tekan hasil dari sigma Fi dikali Ti. Dah, di upper kita bikin garis miring, tekan 70-nya, enter. Oke. Nah, sampai sini paham? Oke, pada rumus dimintanya lagi yaitu Ti dikurang X bar. X bar sudah kita ketahui. Jadi kita bikin sini Ti dikurang X bar. Oke. Ti-nya udah ada, X bar udah ada. Caranya biar gampang, bikin sama dengan tekan Ti. Datanya dibikin garis kurang gini. Tekan hasil dari X barnya. Enter. Oke, lakukan seperti tadi. Nanti sampai datanya habis. Oke, selanjutnya ini ada dicari lagi, tengok rumus Ti kurang X bar kuadrat dikuadrati, berarti Ti kurang X bar tadi kita kuadratkan aja. Caranya gampang juga, tinggal sama dengan tekan Ti kurang X bar tadi, bikin kutipan ini, bikin angka 2, enter. Oke, dapat hasilnya. Lakukan seperti itu sampai data habis. Oke, selanjutnya kita tengok rumus lagi. Di sini ada yang diminta sigma Fi dikali Ti kurang X bar kuadrat. Berarti kita kalikan Fi dengan Ti kurang X bar kuadrat. Udah dapat datanya, tinggal kita kali aja.
Caranya gampang juga, tinggal sama dengan tekan data pertama FI dikali tekan kalinya itu kayak bintang yang begini, terus tekan yang TI kurang X bar kuadratnya, enter. Oke, dapat hasilnya. Oke, nah dapat hasil itu dilakukan sampai datanya habis. Oke, terus dari rumus yang diminta X sigma FI dikali TI kurang X bar kuadrat, berarti kita jumlahkan seluruhnya dari FI kali TI kurang X bar kuadrat ini kita tambahkan. Rumusnya sama juga, sama dengan kita bikin sum, buka kurung, di tab semua apanya nih, tab data yang udah kita dapat, tutup kurung, enter. Oke, dapat datanya. Oke, udah dapat semua, jadi dari rumus sudah kita dapatkan semua datanya. Sekarang kita masukkan semua data yang kita dapat ke dalam rumus. Oke, nih simpangan baku sampel. Oke, kita hapus dulu. Di sini rumusnya akar sigma FI dikali TI kurang X bar kuadrat per sigma FI per 1. Oke, kita cari, kita bikin sama dengan sigma FI kali TI kurang X bar kuadrat. Kita udah dapat ini 36,071,429. Kita tekan. Oke, dibilangnya di sini di rumus dibagi sigma FI kurang 1. Sigma FI kurang 1 itu ini. Kita udah cari sebelumnya. 70 dikurang 1 sama dengan 69. Oke, kita bikin garing, kita tekan 69-nya, kita enter. Nah, tapi tadi belum kita akarkan. Nah, yang diakarkan kita letak di sini sama dengan kita tekan, terus akar itu sama dengan pangkat dari 0,5. Oke, jadi kita pangkatkan 0,5, enter. Oke, didapatkan simpangan baku untuk sampel data berkelompok 7,239256,336. Jadi kita ambil aja dua angka di belakang koma, jadi 7,23. Hasilnya sama dengan kita cari secara manual seperti sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke simpangan baku untuk populasi. Rumusnya kita lihat, kita bikin sama dengan dulu. Rumusnya akar sigma FI dikali TI kurang mi kuadrat per sigma FI. Di sini nggak dikurang 1, tetap sigma FI. Jadi kita sama dengan yang sigma FI dikali TI kurang mi kuadrat. Kita sudah ada mi kuadrat, ini sudah ada, ini dia. Tekan terus per, karena ini dia nggak kurang 1, kita nggak pakai ini, kita langsung tekan yang ini aja. Oke, kita bikin enter. Dapat hasilnya, tapi yang tadi belum kita akarkan. Nah, cara akarkannya sama dengan yang tadi, bikin sama dengan kita tekan hasil tadi, kita pangkatkan 0,5 karena akar itu sama dengan pangkat 0,5. Kita enterkan. Nah, hasilnya 7,187361356. Kita ambil dua angka di belakang koma, jadinya 7,18. Hasilnya sama dengan cara kita manual tadi sebelumnya. Cara sebelumnya sama hasilnya dengan yang kita cari dengan Microsoft Excel ini. Oke, kita sudah mencari simpangan baku sampel dan populasi dari data kelompok. Sekarang kita akan mencari varians atau variasi data berkelompok. Nah, rumusnya tadi S sama dengan SD kuadrat, jadi kuadrat dari hasil simpangan baku sampelnya. Jadi simpangan baku sampel tadi kita dapat 7,23. Kita langsung ambil angka dua angka di belakang koma, yaitu 7,23. Lalu kita mencari variasinya, itu kuadrat dari 7,23, yaitu kita bikin sama dengan blok angkanya, kita bikin pangkat 2. Kita enter. Oke, dapatnya 52,2729.
Jadi kita ambil aja 2 angka di belakang koma menjadi 52,27. Jadi varians data berkelompok pada data sampel didapatkan hasil 52,27. Nah, teman-teman bisa lihat hasil dari varians data berkelompok ini sama dengan hasil yang kita cari dengan cara manual. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti pengukuran penyimpangan selanjutnya yang ketujuh tentang koefisien varians akan dijelaskan oleh Herlina. Saya akan melanjutkan presentasi tentang materi penyimpangan dan pengukuran, yaitu tentang materi koefisien variasi. Koefisien variasi merupakan perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata, yaitu dengan hasilnya itu dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, adapun rumus koefisien variasi yaitu yang pertama itu koefisien variasi atau KV sama dengan S per X rata-rata dikali 100%. S ini merupakan standar deviasi. Sedangkan X ini adalah nilai rata-rata dikali 100%. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal koefisien variasi. Teman-teman bisa lihat di slide presentasi kami, yaitu tentang soal koefisien variasi, yang mana di situ soalnya Dr. Ridwan mengajar mata kuliah statistik sebanyak 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, setelah 8 kali pertemuan, Dr. Ridwan mengadakan UTS, yang mana data yang diperoleh yaitu untuk kelas A, X rata-ratanya yaitu 75 dan standar deviasinya itu 5,4. Sedangkan untuk kelas B, X rata-ratanya itu ada 85 dan untuk standar deviasinya itu ada 4,2. Nah, rumus KV yang sudah dijelaskan tadi ataupun rumus koefisien variasi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu S sama dengan S per X rata-rata dikali 100. Langsung saja kita masukkan ke soal, ke rumus yang tadi, soal yang sudah saya berikan, yaitu untuk S standar deviasinya yaitu 5,4 per 75, yaitu X rata-ratanya dikali 100%. Didapatkan yaitu sama dengan 7,2%. Selanjutnya untuk kelas B, standar deviasinya 4,2 per 85 untuk X rata-ratanya dikali 100%, yaitu sama dengan 4,9%. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang materi angka baku. Angka baku merupakan perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Angka baku di sini dilambangkan dengan huruf Z atau bisa kita tulis Z. Z-score adalah nilai yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi. Nah, untuk rumus angka baku ini adalah Z sama dengan X dikurang X rata-rata per S. Nah, X ini merupakan variabelnya, angka variabel, sedangkan ini adalah X rata-ratanya, nilai rata-rata, dan ini adalah standar deviasinya. Adapun langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yaitu Fatimah adalah mahasiswa STIA mengambil 5 mata kuliah dengan nilai persentasi UTS dan rata-rata kelas. Nah, yaitu mata kuliah bahasa Inggris nilainya 80 dengan rata-ratanya 70 dengan standar deviasinya yaitu adalah 5. Selanjutnya mata kuliah statistika nilainya adalah 95 dengan nilai rata-ratanya 75, standar deviasinya 4. Sedangkan untuk mata kuliah manajemen SDM nilainya ada 85 dengan rata-rata 80, standar deviasinya 5. Mata kuliah hukum tata negaranya yaitu nilainya 90 dengan rata-rata 70, standar deviasinya yaitu ada 10.
Sedangkan untuk mata kuliah matematika yaitu nilainya 100 dengan rata-rata 85 dan standar deviasinya yaitu adalah 5. Nah, dari soal ini kita bisa mengira bahwa di antara kelima mata kuliah ini adalah nilai yang paling bagus itu adalah di matematika yaitu 100. Akan tetapi dengan angka baku ini kita baru akan mengetahui mana nilai yang paling bagus di antara 5 mata kuliah yang telah diambil oleh Fatimah. Nah, berdasarkan kelima nilai di atas, mana yang lebih baik diperoleh oleh Fatimah? Selanjutnya kita langsung masukkan soal tadi ke dalam rumus yang sudah ditentukan, yaitu untuk rumus angka baku Z sama dengan X, yaitu angka variabel dikurang X rata-rata ataupun nilai rata-rata dibagi S standar deviasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk hasil UTS Fatimah dari kelima mata kuliah tersebut, yaitu untuk bahasa Indonesia yaitu nilainya 80 dengan rata-ratanya 70 dan standar deviasinya yaitu 5 sama dengan 2. Nah, begitupun seterusnya untuk kelima mata kuliah tersebut. Setelah kelimanya kita cari, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mata kuliah statistika yang lebih tinggi nilainya daripada keempat mata kuliah tersebut. Nah, dalam penggunaan Z ataupun angka baku sering diubah menjadi distribusi ataupun model lain, yang mana di sini nilai rata-rata dan standar deviasinya itu sudah ditentukan. Nah, bilangan yang diperoleh dengan cara ini disebut dengan bilangan baku ataupun bilangan standar, dengan X dan X rata-rata dan S ditulis dengan rumus yaitu Z-score sama dengan X X0 rata-rata ditambah S0 dalam kurung dikali X variabel dikurang X rata-rata per S. Nah, jika untuk soal yang tadi dimasukkan ke dalam angka baku dengan rata-rata 100 dan standar deviasinya 15, maka angka baku berapakah untuk masing-masing mata kuliah tersebut? Selanjutnya kita masukkan soal tadi ke dalam rumus Z-score, yaitu untuk mata kuliah bahasa Indonesia sama dengan, kan tadi sudah ditentukan bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 100 dan standar deviasinya itu adalah 15. Ini adalah X0 rata-rata dan ini adalah S0. Dan ini adalah X variabel, ini adalah X rata-rata dan ini adalah standar deviasi dari soal tadi. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus, didapatkan yaitu untuk angka baku dari mata kuliah bahasa Indonesia adalah 130. Begitupun seterusnya untuk semua mata kuliah yang diambil oleh Fatimah. Nah, dari hasil Z-score ini dapat kita simpulkan bahwa mata kuliah statistika lah yang disandang paling baik oleh Fatimah. Selanjutnya saya kembalikan penjelasan yang tadi, yang mana untuk penghitungan angka baku dengan X rata-ratanya yang sudah ditentukan dan standar deviasinya yang sudah ditentukan. Nah, kita masukkan ke dalam soal tadi, kita masukkan ke dalam rumus, yang mana untuk mata kuliah bahasa Indonesia tadi kan nilai rata-ratanya yaitu adalah 100 dan standar deviasi yang ditentukan itu adalah 15. Ini adalah variabel ataupun nilai hasil UTS bahasa Indonesia tadi, dan ini adalah rata-rata yang sudah ditentukan dari nilai UTS tadi, dan ini adalah standar deviasinya. Dihasilkan yaitu sama dengan 130. Nah, seterusnya kita lanjutkan sampai ke semua mata kuliah terjawab. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa nilai mata kuliah statistika lah yang paling tinggi yang diperoleh oleh Fatimah. Untuk contoh soal selanjutnya, yaitu Bang Ibrahim, seorang pedagang es Campina yang mana berjualan di Jalan Setiabudi Bandung, yang memiliki penghasilan rata-rata perharinya yaitu 25.000 dengan standar deviasinya 500 rupiah. Sedangkan Bang Syakban, seorang pedagang susu kambing dengan penghasilan rata-rata perharinya yaitu 50.000 dengan standar deviasinya 2.500 rupiah. Seketika itu ada festival yang mana Bang Ibrahim dapat meningkatkan penjualannya sebesar 75.000 dan Bang Syakban sebesar 100.000.
Pertanyaannya, pedagang manakah yang lebih baik dalam meningkatkan penjualannya? Selanjutnya, untuk menghitung pedagang manakah yang lebih baik dalam meningkatkan penjualannya, langsung saja kita masukkan ke rumus tadi, yang mana rumusnya Z sama dengan X variabel dikurang X rata-rata dibagi standar deviasinya. Nah, untuk Bang Ibrahim dengan angka variabelnya yaitu 75.000 dikurang X rata-ratanya 25.000 dibagi standar deviasinya yaitu adalah Rp500 dan didapatkan yaitu Rp100. Sedangkan Bang Syaban untuk angka variabelnya yaitu adalah 100.000 dan untuk X rata-ratanya itu adalah 50.000 dan standar deviasinya itu ada 2.500, didapatkan Rp 20, yang mana dari ini dapat kita simpulkan bahwa Bang Ibrahim lah yang lebih baik dalam meningkatkan penjualannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.